warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan dan membeberkan bagaimana kita dapat membuat sebuah converter dari kode biner ke gray. Jadi yang akan dibahas di sini itu mulai dari membuat tabel kebenaran, nanti akan membuat persamaan aljabar booleannya menggunakan metode beta Karnaugh, dan terakhir kita akan mensimulasikan rangkaian yang bisa dibuat dari persamaan aljabar booleannya itu di logisim. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Jadi pertama-tama kita akan buat sebuah converter 4 bit dari biner ke gray. Nah, yang pertama-tama harus kita ketahui itu kode gray itu apa gitu. Nah, dengan mengetahui kode gray itu, ini tinggal di searching aja, itu kode gray itu ada intinya menyatakan nilai keluarannya seperti yang saya tuliskan di video ini, ada saya lingkari. Nah, ketentuannya ya yang list LSB-nya dari gray itu berupa yang LSB juga dari biner tapi disorkan dengan yang bit keduanya gitu. Di sini bisa dilihat cukup jelas ya teman-teman. G0 adalah B0 disorkan sama B1, terus G1 merupakan B1 yang disorkan B2, begitu seterusnya sampai yang terakhir G3, atau kalau misalnya kita 8 bit berarti G7 gitu. G7 itu merupakan B7. Jadi yang bit terakhirnya atau MSB-nya itu adalah sama dengan kode binernya. Oke. Langsung saja. Jadi dari pengetahuan ini kita bisa langsung membuat tabel kebenaran seperti yang di kiri. Nah, pertama buat tabel kebenaran biner dulu. Maaf, ini saya sudah buat duluan. Aku udah buat duluan karena biar nggak terlalu makan waktu. Nah, jadi di sini aku udah buat tabel biner dan gray ya. Jadi awal-awal itu yang kita buat tabel biner dulu. Nah, baru di-convert ke gray dengan aturan seperti yang tadi sudah kita ketahui. Nah, dengan aturan ini kita buat truth table gray-nya. Misalnya dari yang pertama. Dari yang pertama ini semuanya 0. B0, B1, B2, B3 itu 0. Jadi gray-nya itu ya menggunakan ketentuan tadi yang udah kita ketahui. Untuk G0 itu merupakan SOR B0 B1 karena semuanya 0 ya, karena semua B-nya 0. Untuk binernya semua bitnya 0. Jadi ya hasil pas disorkan pun itu semuanya jadi 0. Nah, mungkin kita jadi 0 semua. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu udah ada B0 yang bernilai 1. State-nya 1. Nah, karena B0 ini 1, jadi kita lihat lagi bahwasanya G0 itu adalah B0 disorkan sama B1. Karena B0 di sini karena B0 di sini disorkan sama B1 hasilnya 1. Kan SOR itu akan bernilai 1 ketika salah satu dari masukannya ada yang 1. Bukan. Jadi SOR ini akan bernilai 1 ketika semua masukannya bernilai berbeda begitu.
Nah, misalnya saya juga akan buat truth table sort di sini. Sort inputnya kita buat key, inputnya kita buat C aja. A dan B deh. A dan B, outputnya key. Nah, tabel sort. Oke. Nah, dari A itu kita urutin aja 01, 00, 01, 10, 11. Nah, jadi dia akan bernilai 1 ketika nilai A dan B ini berbeda di sini. Selainnya, kalau nilai A dan B itu sama, baik 00 maupun 11, maka keluarannya akan berupa 0. Tapi kalau berbeda, maka keluarannya akan berupa 1. Oh iya, sebelumnya saya juga minta maaf. Aku minta maaf soalnya tabelnya ini tidak bergaris, jadi agak susah dilihat. Nah, tapi semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nah, di sini kita lihat ada B1 yang bernilai 1, maka dengan menggunakan ketentuan kode Gray ini sebenarnya E ya tulisannya, bukan A. Nah, gitu. Dan juga Gray. Nah, balik lagi ke yang ketiga. Untuk G0 adalah B0 disorkan sama B1. B0 disorkan B1 karena B0 nya 0 dan B1 nya 1, ada salah satu karena nilai keduanya berbeda, nilai kedua masukannya berbeda, maka hasilnya adalah 1. Di sini kita bisa lihat nilainya adalah 1. 1. Untuk G1, ini G1 ini akan kita lihat dari B1 dan B2. B1 nya 1, B2 nya 0. Karena nilai keduanya berbeda, jadi G1 nya 1 sesuai truth table sort. Nah, lanjut ke G2. Di G2 ini melihatnya dari B2 dan B3 ini. B2 dan B3. B2 nya 0, B3 nya 0. 20, B3 0. Alhasil ya G2 nya jadi 0 karena nilainya sama kan. Sama-sama 0. Nah, kalau G3 ini itu selalu sama dengan B3. Nah, jadi begitu terus kita ulang sampai ke 16 kali sampai bawah. Ini 1 2 3 dari 0 yang. Ini kan desimalnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, dan untuk desimal di Gray itu emang acak gini. Nah, jadi Gray ini sebenarnya fungsinya ya untuk setahu saya itu untuk merahasiakan gitu kalau nggak salah ya. Nanti kita cari langsung aja what is called Gray for. Gray code for. Oke. Untuk kode Gray malah keluarnya di emergency medis ya, kode Gray-nya. Kode Gray di Gray ini pakai A deng harusnya, bukan pakai E, maaf. Harusnya benar pakai A. Gray. Ya. Karena nama penemunya adalah Frank Gray. Jadi nama kodenya kode Gray. Nah, oke. Untuk sekarang saya masih belum menemukan pasti, tidak memahami sebenarnya ini buat apa gitu. Tapi ya
karena kita cuma mau buat rangkaian logikanya. Oke, untuk sekarang sampai situ dulu. Nanti mungkin akan bisa di searching lagi atau saya riset lagi tujuannya apa sih gitu untuk kode gray ini. Nah, lanjut aja. Tadi sampai mana ya? Sampai udah dibuat desimalnya. Oke, nanti dilanjutkan untuk nemuin truth table-nya dari si gray ini. Truth table dari si gray ini. Nah, ini nanti ketemu sampai jumlahnya udah 16. Sampai bawah ini 16. Nah, kalau udah itu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat peta Carnot. Peta Carnot dari setiap bit dari gray. Nih, bisa dilihat ini ada keymap dari G3, G2, terus G1 dan G0. Nah, ini diambil dari truth table. Di sini saya pakai sum of product. Ya, saya pakai sum of product di sini. Pakai metode SOP. Jadi yang diambil itu adalah yang bernilai 1. Maksudnya, misalnya kita membuat kernel mapnya G0 ini. Jadi kita ambil yang 1 ini. Ambil 1. Ini di desimal yang keberapa aja sih gitu. Lihat dari sini. Misalnya di 1, 2, 5 untuk yang G0, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. Nah, jadi di kernel mapnya itu kita lihat ya yang G0. Yang G0 nih. Ini yang G0. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14. Selain itu bisa kita buat 0. Nah, sebenarnya yang lain juga gitu. Jadi kalau dia tidak 1, itu kita buat 0. Nah, di kernel map ini kita juga harusnya sudah tahu gimana cara menggunakannya. Nah, habis dibuat kernel map untuk semua bit dari kode gray-nya G1, G0, G1 sampai G3, itu kita bisa lanjut menyederhanain pakai metode kernel map. Ini misalnya kita ambil G3 ya, G3 ini. G3 itu G3 karena satunya berdempetan semua, itu bisa kita kumpulin gitu. Kita kumpulin dan kita lihat mana yang nggak berubah. Nah, karena B1 B0 ini B1 B0 kan berubah nih sampai sini. B1-nya sempat berubah dari 0 ke 1 di sini. Nah, di bagian yang kita kumpulkan ini ya, berarti ini kena gitu. Di sini kan B1 ada berubah nih, dan B0 itu B1 ada berubah jadi 1. Nah, B0 juga ada berubah dari 0 jadi 1. Nah, jadi itu kita hilangkan. Itu metode penyederhanaannya. Dan yang kepake itu adalah ternyata hanya yang tidak berubah itu B3 di sini. B3 itu tidak berubah, tetap 1. Sedangkan B2 itu berubah dari 1 ke 0. Nah, jadi tinggal kita buat G3 itu sama dengan B3. Karena B3 yang tidak berubah. Nah, gitu juga untuk yang lain. Jadi, selama mengumpulkan itu bisa 2, 4, ataupun 8. Nih, kalau ini kan dikumpulin 8. Langsung dikumpulin gitu 8 apa ya sebutannya? Ya, 8 lah. Kalau yang ini kan 4 nih, yang buat G2. Ini ada 4 dan ini 4, jadi terpisah. Dikumpulin 4 tapi ada 8 totalnya. Jadi terpisah. Nah, untuk yang ini sama. Kita lihat mana yang beda. Yang beda itu ternyata kita lihat mana yang sama. Soalnya yang beda itu akan kita buang, misalnya hilang gitu. Soalnya kan dia udah disederhanain. Nah, emang udah disederhanain sih. Nah, oke. Jadi kita lihat di sini yang nggak berubah itu 01-nya ternyata. Untuk yang atas, untuk kumpul 4 yang atas itu 01 atau B3 not dan B2. Di sini kan
B3 not B2 nih. Nah itu kan tidak berubah. Nah sama kayak yang bawah juga. Yang bawah ini berarti B3 B2 not. Tinggal kita buat G2 sama dengan B3 not B2 plus B3 B2 not. Nah karena kita pakai SOP, jadi buatnya gini. SOP itu kan sum of product. Jadi ini dikaliin dulu, baru kita jumlahkan akhirnya. Nah, jadi yang 4 di atas itu kita jumlahkan sama 4 di bawah. Oke. Itu juga buat yang G1 dan G0. Kalau udah nemu semua, itu kita bisa buat rangkaian logikanya. Jadi kalau yang hal unik di sini, misalnya kita lihat dari yang G2. Karena kalau G3 kan itu udah pasti B3. B3 not B2 plus B3 B2 not itu tuh sama dengan B3 SOR B2. Kenapa? Karena ini hanya akan bernilai 1 ketika dia tuh berbeda gitu. Percaya nggak? Ya, karena percayalah, karena emang begitu harusnya. Coba aja ntar masukin, kalau mereka sama pasti nilainya 0 hasil keluarannya. Tapi kalau dia berbeda, B3 dan B2 nya itu nilainya bakal 1. Nah jadi ini sebenarnya bisa kita samain ya tadi, B3 SOR B2, dan pas kita lihat yang lain itu juga sama sebenarnya, pakai SOR juga, B2 SOR B1. Dan untuk yang G0 juga B1 SOR B0. Nah jadi tinggal dibuat rangkaian logikanya, pakai gerbang SOR ada 3 di sini. Buat G0, G1, G3, G0, G1, G2 itu pakai gerbang SOR. G0 merupakan SOR B0 B1, bener nggak? Ini kan G0 sama dengan B1 SOR B0. Nih, G0 sama dengan B1 SOR B0. Wait. Nah, oke. Nah, untuk G1 juga gitu. G1 sama dengan B2 SOR B1. Dan G2 itu sama dengan B3 SOR B2. Dan B3 akhirnya itu adalah G3. G3 itu adalah B3 nih, yang terakhir. Nah, jadi ya udah, kita udah nemuin gerbang logikanya yang bisa kita aplikasiin di Logisim. Nah, kita langsung ke Logisimnya aja. Oke, kita lanjutkan ke Logisim. Akan membuat rangkaian logika sebagaimana yang tadi sudah kita gambar. Ya, sudah kita rangkai. Nah, itu untuk truth table yang udah aku sertain di kanan, dan gerbang logikanya, rangkaian logikanya di bawahnya itu, di sini, biar mempermudah. Nah, lanjut ya. Jadi kita tinggal ngambil 3 get SOR. 3 get SOR. Kasih input ada 4 input, soalnya 4 bit. Jadi ini tuh B nya ceritanya. Nah, tinggal dirangkai gitu. Nah, ini untuk B. Terus kita akan ngambil input pinner. Sama output gray. Oke.
Untuk rotate-nya di sini ya. Tadi east berarti sekarang west. Copy. Paste semua. Oke, lanjut. Nah. Oke. Oke. Sekarang tinggal balik ke yang tombol maaf salah, harusnya pakai yang ini untuk output yang lingkaran. Nah, oke. Ini udah sama kayak rangkaian yang digambar ya di sini. Ini kita kasih nama juga biar mempermudahkan. B0, B1, B2, B3, G3, G2, G1, G0. Oke. Nah, rapikan sedikit. Oke. Nah, sekarang waktunya kita tes, simulasiin. Nah, kita coba dari yang paling atas. Kalau 00 semua, maka gray-nya juga 0 semua. Benar nggak sekarang kondisinya? Benar ya? Karena B0, B1, B2, B3 nya 0 semua. Jadi G0 sampai G3 juga 0. Nah, kita coba yang desimal 1 nih. Yang ini dengan B0 bernilai 1. Jadi G0 juga bernilai 1. Benar ya? Sama ya. Nah, terus lanjut. Sekarang yang satu adalah B1. Nah, alhasil G0 G1 nya bernilai 1. Terbukti nggak? Terbukti ya. Lanjut ke yang 3. 3 ini 11 atau desimal 3. Ketika desimal 3 itu keluarannya gray 2. Desimal 3 keluaran gray 2. Benar ya? Nah, lanjut ke desimal 4. Desimal biner yang 4, gray-nya keluar 6. Benar ya? 4, 2, 6. Nah, ini kalau dites seterusnya harusnya tetap benar. Kita coba yang terakhir satu-satu semua. Nah, jadi keluarannya 1, 0, 0. Sama kayak yang di tabel. Nah, sampai sini saja kira-kira percobaan kita dari membuat truth table, terus membuat peta Carnot, menggambar rangkaian logika, dan terakhir simulasi di Logisim. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.